Oke, selamat datang di YouTube channel saya. Saya Baitul. Kali ini saya akan bercerita terkait dengan cerita horor. Jadi ada beberapa cerita yang mungkin nanti saya ceritakan ke teman-teman. Untuk cerita ini sebetulnya cerita dari sebuah perusahaan atau sebuah dari kantor ya. Jadi nanti untuk beberapa bagian mungkin saya akan samarkan, jadi tidak saya beritahu secara detail. Yang jelas untuk cerita ini awalnya dari teman saya yang menceritakan beberapa hal mistis yang terjadi di kantor ya, di kantor yang saat ini dia sedang bekerja. Perusahaan ini berada di kota S ya, sebut saja S. Merupakan perusahaan distributor. Kalau distributor pasti macam-macam ya untuk jenisnya. Nah, awalnya kantor ini berada di sebuah ruko ya. Jadi awalnya kantor ini berada di lokasi A, kemudian akan berpindah relokasi ke kantor B, ke lokasi B. Sebetulnya di lokasi B ini gedung barunya itu sudah mulai tahap pembangunan dan akan selesai sekitar 2 bulan berikutnya. Nah, untuk gedung tersebut asal muasalnya sebelum dibangun itu adalah rumah kosong ya, rumah kosong yang jarang ditempati. Ya istilahnya ibaratnya kalau rumah kosong pasti banyak ilalang, jadi tanpa berpenghuni gitu, tanpa terawat. Nah kemudian rumah itu dihancurkan, kemudian dibangun sebuah gedung ya, kantor dengan lantai 4 lantai. Singkat cerita, setelah 2 bulan selesai pembangunan, kemudian gedung itu sudah siap untuk digunakan, mulailah teman saya ini bersiap untuk pindah dari kantor yang berlokasi di titik A menuju ke lokasi di titik B. Setelah semuanya selesai dipindahkan, barang-barang inventaris kantor dan lain sebagainya, tibalah saatnya peresmian kantor baru. Peresmian kantor baru. Dan pada saat peresmian itu pasti sebuah perusahaan itu juga akan menggelar sebuah acara dengan beberapa hiasan di beberapa sudut kantornya. Nah, pada saat itu kantor tersebut menyewa beberapa vendor ya, atau beberapa perusahaan kecil yang bisa untuk handle terkait dengan dekorasi. Ketika semua sudah berjalan lancar, pembukaan sudah berjalan dengan lancar dan baik, kemudian pada suatu saat salah satu pegawai dari vendor tersebut tiba-tiba datang ke kantor tersebut, kantor yang baru selesai di peresmian, kantor yang baru saja selesai peresmian. Karyawan dari vendor tersebut menanyakan pada security apakah dia bisa
untuk mengakses ke lantai 4, dimana lantai 4 itu adalah rooftop ya. Jadi karyawan vendor ini sempat dia berada di lantai 4 ketika melakukan dekorasi. Ditanya oleh security itu, tujuannya untuk apa Pak ke lantai 4? Karyawan tersebut menjawab dia mau ke lantai 4 untuk melakukan ritual untuk istilahnya minta nomor ya. Jadi entah itu togel atau judi, jadi dia minta wejangan ke makhluk halus yang ada kebetulan di lantai 4, yang menurut dia itu bisa membantu untuk mencarikan nomor ya. Singkat cerita, akhirnya si karyawan tersebut diberikan akses ke lantai 4 karena memang hanya sebentar aja di sana. Nah, setelah kejadian itu muncul beberapa kejadian unik ya, atau kejadian mistis yang bagi beberapa karyawan di sana itu tidak logis. Jadi muncul kejadian aneh itu terutama di tempat gudang ya, di gudang. Namanya perusahaan distribusi itu pasti di gudang itu akan banyak rak untuk penempatan gudang, dan rak itu terbuat dari besi. Pada suatu saat seorang karyawan gudang itu melakukan penataan barang, pengambilan. Tiba-tiba ada suara-suara seperti besi yang dipukul-pukul. Jadi suaranya teng 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 teng. Tapi padahal di sana tidak ada orang sama sekali. Kemudian ada bunyi-bunyi lain, misalkan pada saat menata gitu ya, ada tiba-tiba suara di kardus, itu suara seperti dipukul-pukul, padahal tidak ada orang di sana. Lalu muncul kejadian aneh lagi, teman saya yang mengalaminya. Jadi pada waktu itu dia melakukan stock of name untuk barang di gudang. Ketika dia melakukan pencatatan, tiba-tiba dari belakang dia itu ada suara tek 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 dari dalam lemari. Ketika dia tengok ke belakang, tidak ada apa-apa, tidak ada hewan, tidak ada sesuatu hal yang bisa mengakibatkan suara itu muncul. Kemudian dia berpaling lagi ke pekerjaannya dia mulai stock of name lagi. Kemudian muncul lagi suara itu. Kemudian dia lihat lagi dan juga tidak ada apa-apa. Dan kejadian aneh lagi di suatu ruangan, di mana ruangan itu disimpan sebuah dokumen file. Dalam dokumen file itu ada sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu terdapat kardus-kardus, tumpukan kardus berisi dokumen file, dan kardus itu tersusun rapi, dan ruangan itu juga terkunci. Tapi tiba-tiba suatu saat ketika ruangan itu dibuka, kardus-kardus itu semuanya, terutama kardus yang barisan belakang, itu jatuh. Dan salah satu kardus itu jatuhnya berada di depan dekat pintu. Jadi kalau misalkan secara logika, ketika kardus itu, tumpukan kardus itu jatuh, harusnya
lokasi jatuhnya kardus itu tidak sejauh seperti kardus yang ditemukan pada saat itu. Jadi kejadian itu sih masih tergolong gangguan dalam bentuk suara seperti itu ya. Tapi pada saat ada kejadian di mana seorang karyawan itu ingin pulang. Jadi ketika jam pulang sudah berakhir, ada seorang karyawan yang ingin bersiap-siap untuk pulang. Di mana di kebiasaan kantor kalau misalkan pulang dan di situ ada atasan atau mungkin karyawan lain yang sedang atau masih bekerja di situ, pastikan kita sapa ya. Misalkan seperti, "Pak, saya pulang duluan ya." Kan biasanya kita sapa seperti itu. Nah, ketika si karyawan ini sudah bersiap untuk pulang, dia melihat salah satu temannya yang sedang bekerja atau masih bekerja di depan laptopnya. Temannya itu terlihat sangat serius sekali dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga pada waktu dia akan pulang, dia berpamitan, "Pak, saya pulang dulu ya." Tapi temannya ini tidak menjawab. Dia hanya fokus di laptopnya saja. Karena si karyawan ini tadi merasa wajar ya, mungkin dia sedang sibuk, otomatis karyawan ini melanjutkan menuju ke lantai dasar, di mana pada saat itu dia berada di lantai 3. Ketika sampai di lantai 1, dia ternyata melihat temannya sedang bersiap-siap juga untuk pulang. Nah, karyawan tadi ini terhenyak kaget. Lalu siapa yang berada di atas? Kalau misalkan temannya tadi saat ini sedang berada di lantai 1. Dia kemudian pergi tanpa menceritakan apapun kepada temannya. Jadi si karyawan tersebut tidak bercerita pada saat itu juga karena takut berlanjut ya kejadiannya. Jadi dia berceritakan di kemudian hari. Itu beberapa kejadian aneh ya yang terjadi di kantor tersebut. Dimulai dari awal mula bangunan itu didirikan, terus kemudian ada berusaha untuk meminta bantuan kepada jin atau setan yang ada di situ untuk mencari nomor togel atau nomor judi. Kemudian muncul hal-hal mistis lainnya setelah itu. Oke, sekian dulu cerita dari saya. Jangan lupa untuk subscribe dan komentar di bawah ya. Oke, terima kasih sudah menonton.